Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabinastain ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang saya hormati dan juga yang saya cintai, kawan-kawan seperjuangan KPI kelas 5A. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fitrah manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Selanjutnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian fitrah itu sendiri, terus hubungan antara fitrah manusia dan pendidikan, terus selanjutnya fitrah manusia dalam perspektif ajaran Islam dan implikasi fitrah dalam pendidikan. Pertama tentang pengertian fitrah. Pengertian fitrah itu sendiri sangat beragam, tergantung pemaknaan dari yang berbeda-beda. Namun secara etimologi, pengertian fitrah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu patoro yang berarti belah ataupun pecah. Nah, fitrah manusia dalam pendidikan Islam, fitrah penciptaan manusia merupakan diskusi yang banyak dibahas oleh para ahli, mengingat salah satu aspek pendidikan Islam adalah upaya menumbuh kembangkan potensi manusia yang dibawa sejak lahir. Potensi inilah yang disebut dengan fitrah. Ahmad Tafsir menegaskan bahwa fitrah dalam potensi ini adalah kemampuan. Dalam hal ini fitrah dapat disebut sebagai pembawaan. Tafsir menghubungkan fitrah dengan hadis yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang artinya adalah setiap anak yang dilahirkan itu sesuai dengan fitrahnya. Dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tualah yang menjadikan mereka itu menjadi majusi ataupun menjadi Nasrani. Fitrah adalah pembawaan yang dibawa manusia sejak lahir, sedangkan bapak dan ibu dalam hadis tersebut adalah lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan non sosial. Kedua faktor itulah yang menentukan perkembangan manusia. Selanjutnya yang kedua adalah hubungan antara fitrah manusia dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus dapat menumbuh kembangkan seluruh potensi ataupun fitrah manusia, terutama potensi psikis, dan juga tidak mengabaikan potensi fisiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat daripada Al-Ghazali yang menyatakan bahwa pendidikan Islam harus dapat mengaktifkan dan mengoptimalkan potensi rohaniah peserta didik dan dengan tidak mengabaikan potensi jasmaniahnya. Dalam konteks perkembangan inilah pendidikan Islam harus dapat memenuhi beberapa keinginan, harapan, dan juga kebutuhan anak didik baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Disinilah pentingnya pembelajaran dalam pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik, yaitu bagaimana mengkonstruk pembelajaran pendidikan Islam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan potensi dasar anak didik. Lebih jauh, pembelajaran pendidikan Islam berparadigma humanistik konstruktivistik, yaitu pembelajaran yang menekankan pada pengembangan potensi anak didik sesuai keinginan dan kebutuhannya dalam upaya melaksanakan tugas dan punya sebagai hamba Allah, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Ketiga adalah tentang fitrah manusia dalam perspektif ajaran Islam. Manusia adalah puncak kesempurnaan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan juga Tuhan yang dikirimkan ke merupakan wakil Tuhan yang dikirimkan ke bumi untuk memanifestasikan nilai-nilai ketuhanan dan keislaman. Suatu hal yang membuat manusia mendapatkan hakikat yang bukan hanya sifat dan kegiatan yang dimiliki dirinya, namun suatu panduan utuh yang hanya dimiliki oleh manusia, yaitu fitrah. Fitrah mendorong manusia untuk melakukan hal yang bersifat suci dan secara kodrat cenderung pada kebenaran, sesuai dengan surat Ar-Rum dalam ayat 30 mengenai hati nurani yang dimiliki manusia merupakan sumber kebaikan yang menjadi dasar manusia untuk berbuat kebaikan, kesucian, dan kebenaran. Manusia nantinya akan bermuara pada tujuan yang terakhir, ialah
adalah kebenaran yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam surat Ar-Rum ayat 30 di sana disampaikan bahwa fitrah manusia itu cenderung kepada kebenaran. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah implikasi fitrah dalam pendidikan. Pendidikan bukan sekedar melakukan transformasi ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh dari itu, proses aktualisasi segenap potensi yang dimiliki peserta didik, termasuk pengembangan jasmani, rasionalitas, intelektualitas, emosi, dan akhlak. Proses ini bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim yang paripurna dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh alam. Oleh pendidikan Islam idealnya berangkat dan diformulasikan dari potensi fitrah manusia, yaitu pembawaan setiap manusia sejak lahir yang mengandung nilai-nilai religius dan kecenderungan terhadap praktik pendidikan yang mampu memumpung dan memperdayakan seluruh aspek kemanusiaan, baik aspek jasmaniah maupun rohaniah. Pendidikan yang berangkat dari konsep fitrah yang menghendaki proses pendidikan yang memainkan nilai-nilai tauhid dan mewujudkan kesadaran manusia baik sebagai abdi maupun sebagai khalifah fil ard. Disinilah implikasi daripada fitrah dalam pendidikan, yaitu untuk mengoptimalkan fitrah manusia dalam aspek fisik, rasionalitas, intelektual, emosi, dan juga akhlak. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.